Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Bab 2381, hanya ada mayat yang dibawa. Faktanya, persaingan adalah hal yang baik dalam berbisnis. Tapi inilah masalahnya, secara umum, hanya sedikit orang yang menjadi kaya di sini. Dan personelnya pada dasarnya berasal dari Kabupaten Liming. Seiring waktu, karena tidak bisa mendapatkan darah segar, keluarga Peng dan keluarga Bao diam-diam mulai memburu orang-orang dari keluarga Bai yang mengirim mereka ke sisi lain gunung. Keluarga Bai membayar 20.000 hingga 40.000 kepada setiap orang yang bekerja di sisi lain gunung. Tapi keluarga Peng dan keluarga Bao bisa langsung memberikan 50.000 hingga 60.000 yuan. Satu atau dua orang tidak rugi banyak, namun perlu Anda ketahui, di taman mereka, ada 3 hingga 400 orang yang terjepit setiap bulannya. Hitung seperti ini, mereka menghabiskan 3 hingga 4 juta lebih banyak per bulan dibandingkan sebelumnya. Meskipun jumlah uang ini hanya setetes air bagi mereka, namun juga merupakan biaya. Keluarga Bai juga baru-baru ini memikirkan cara menunjukkan sedikit kekuatan kepada keluarga Peng dan keluarga Bao. Tak disangka, sebelum sempat beraksi, keluarga Bao justru menyerang lebih dulu. Dan dia juga mengirim master seperti itu untuk menanganinya. Pikirkan ini, Tuan Bai tidak bisa menahan perasaan marah. Tapi sekarang, dia tidak berani melampiaskannya di depan Li Fugui dan yang lainnya. Bagaimanapun, dia tahu bahwa dengan tangan dan kakinya yang tua, jika dia bertarung dengan orang-orang ini, dia mungkin akan dipukuli sampai mati. Sambil berpikir seperti ini dalam pikiranku, Tuan Bai dengan cepat berkata, "Saya hanya bertanya dengan santai. Karena saudara laki-laki tidak diutus oleh keluarga Peng. Haha, mudah untuk mengatakannya." Li Fugui bertanya dengan senyum sedikit menggoda. "Mudah diucapkan, mudah sekali. Katakan, Tuan Bai." Berdiri dari sudut pandangnya sendiri dan berkata dengan serius kepada Li Fugui, "Terus terang, bukankah ini hanya tentang uang? Jangan khawatir. Saat kami sampai di taman dan bertemu bos kami akan memberikan jawaban yang memuaskan." Li Fugui tersenyum santai. "Oke, kalau begitu kamu mengemudi lebih cepat. Waktunya sempit, kami pergi menemui bosmu. Saya juga ingin bertemu dengan bos beberapa taman lainnya." Tuan Bai mencibir dalam hatinya. "Saya diam-diam berpikir karena Anda sangat ingin mencari kematian, maka Anda tidak dapat menyalahkan saya." Tuan Bai jelas-jelas mempercepat mobilnya, kurang dari 15 menit. Setelah mobil mengitari puncak bukit di depan mereka, yang terlihat di pandangan mereka adalah ruang terbuka yang sangat luas. Kawasan ini sangat kontras dengan hutan lebat di sekitarnya. Dikelilingi pegunungan dan memiliki vegetasi yang lebat. Namun kawasan di tengahnya penuh dengan gedung-gedung tinggi dan ramai lalu lintas. Hanya, dilihat dari tata letak bangunan-bangunan ini, seperti yang baru saja dipikirkan oleh Tuan Bai, tepatnya ada 3 area. Berdasarkan ukuran, ini sebanding dengan pusat pemerintahan Kabupaten Qinglong tempat tinggal Li Fugui. Hanya saja ibu kota Kabupaten Qinglong hampir berbentuk persegi panjang. Tapi di sini, ini adalah segitiga sama sisi standar. Sebuah jalan terbentang dari setiap sudut segitiga menuju area tengah, membagi segitiga menjadi 3 bagian. Lihat, setiap porsinya harus dikontrol oleh sebuah keluarga. Melihat ke arah selatan di segitiga ini, masih terdapat komunitas kecil, namun tidak terlihat sejahtera seperti kota segitiga. Setelah melihat bangunan di depannya, Tuan Bai memperkenalkannya kepada Li Fugui dan yang lainnya sambil tersenyum. "Saya ingin tahu apakah Anda akrab dengan tempat ini?"
Tetapi tepat di depan Anda adalah kota segitiga kerajaan Baik Siang yang terkenal. Di dalam kota segitiga, seperti yang Anda lihat sekarang seperti ini, ditempati oleh keluarga kami, keluarga Peng, dan keluarga Bao. Tuan Bai baru saja mengatakan ini. Li Fugui bertanya dengan rasa ingin tahu. Tunggu sebentar, jangan beritahu kami tentang situasi di kota segitiga dulu. Saya ingin tahu siapa yang tinggal di daerah depan Anda. Tuan Bai tersenyum dan berkata, oh, di mana mereka adalah garnisun terdekat. Total ada lebih dari 5.000 orang. Mereka bertanggung jawab menjaga keamanan di kota segitiga. Terus terang, tentara bayaran ini adalah yang terburuk. Di kota segitiga, keluarga Peng, keluarga Bao, dan keluarga Bai adalah 3 pilar. Adapun tentara bayaran di luar kota, ketiga keluarga memakannya. Sesekali, ketiga perusahaan tersebut akan memberikan dana dalam jumlah besar kepada tentara bayaran ini untuk membeli kebutuhan sehari-hari dan senjata. Jika departemen lokal terkait datang ke sini untuk menyelidiki dan menangani ketiga perusahaan ini, maka tentara bayaran ini tentu saja akan berguna. Keamanan internal kota segitiga pada dasarnya ditangani oleh ketiga keluarga ini secara pribadi, dan tentara bayaran ini tidak dapat ikut campur sama sekali. Setelah mencari tahu keterikatan kepentingan yang terlibat, ada sedikit senyuman di bibir Li Fugui pada saat ini. Menurutnya, 3 bos besar di kota segitiga dan 5.000 tentara bayaran di luar kota sudah mati. Saudari Ming di sebelahnya melihat ekspresi wajah Li Fugui dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Fugui, apa pendapatmu tentang masalah ini? Li Fugui tersenyum santai dan berkata, apa lagi yang bisa kamu pikirkan? Li Fugui bertanya. Dia menatap Suster Ming dengan tatapan yang akan membunuh mereka semua. Setelah Sister Ming melihat sorot mata Li Fugui, meskipun dia ingin menghentikannya, dia kemudian memikirkannya, orang-orang ini melakukan banyak kejahatan di sini dan pantas mati. Tetapi, dia punya ide lain saat ini, hanya saja sulit untuk mengatakannya sekarang di depan Kui Piao dan Chang Qiong. Kata-kata itu keluar dari bibirmu, Saudari Ming menelannya lagi. Li Fugui mengaktifkan keterampilan menyanyinya, dan setelah melihat pikiran Sister Ming saat ini, matanya berbinar. Karena itu, strategi Sister Ming memang jauh lebih baik daripada strateginya. Jika 5.000 orang ini langsung dilempar ke kerajaan Gajah Putih. Haha. Sensasi yang ditimbulkannya pasti tidak kalah dengan kehilangan petasan besar di kerajaan Baik Siang. Tentu, Saudari Ming tidak mengungkapkan gagasan ini sekarang. Tentu saja, Li Fugui tidak akan mengatakannya. Mereka hanya duduk di dalam mobil dan menunggu dengan tenang untuk memasuki taman di depan. Tidak lama, saat Sanye Bai melaju perlahan ke pedalaman kota segitiga. Bersamaan dengan mobil baru saja memasuki jalan. Tanpa diduga, 3 mobil dengan cepat muncul di belakang mobil tersebut, dan setiap mobil dipenuhi pria berbaju hitam yang bersenjatakan peluru tajam. Li Fugui tidak panik sama sekali. Dia tersenyum dan mengeluarkan rokok dari tubuhnya, menyalakannya dan menarik napas dalam-dalam. Sister Ming sedang melihat sekeliling dengan gelisah saat ini. Mencoba mengingat setiap jalan dan setiap persimpangan yang mereka lewati. Tuan Bai menginjak pedal gas dan memegang kemudi dengan satu tangan. Setelah mengemudikan mobil ke pintu masuk taman yang mereka kelola, Li Fugui mendongak dan melihat bahwa itu tampak seperti penjara besar. Yang disebut gerbang taman di depan kami terbuat langsung dari pelat baja. Saat dibuka oleh seseorang dari dalam, mobil masuk. Penembak jitu yang berdiri di kedua sisi gerbang taman mengarahkan senjatanya ke mobil. Chang Qiong dan Kui Piao tidak menyangka ada tempat seperti itu di luar negeri. Chang Qiong tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, apakah tempat ini sebuah kota?
mengapa menurut saya tidak ada bedanya dengan penjara? Setelah mendengar ini, Sister Ming menghela nafas dan berkata, "Kamu salah, tempat ini lebih berat dijaga daripada penjara." Melihat Tuan Bai telah memasuki wilayahnya sendiri, dia tertawa dan berkata, "Gadis kecil ini masih sangat berpengetahuan. Haha, sejujurnya, sejak berdirinya taman kami hingga saat ini, hanya ada jenazahnya sudah dibawa, tapi tidak ada anggota staf yang melarikan diri." Tuan Bai menghentikan mobilnya, lalu buka pintu mobil. Ketika dia turun dari mobil, dia tersenyum pada Li Fugui dan berkata, "Nak, apakah kamu tidak ingin bertemu bos kita? Turun dari mobil." Saat dia mengatakan ini, Tuan Bai telah menatap penembak jitu di dinding. Setelah Li Fugui memahami pikiran Tuan Bai, dia tersenyum pada saudari Ming, Chang Qiong dan Kui Piao dan berkata, "Sekarang kamu bisa mulai bersenang-senang dengan orang-orang di sini. Ingat, setelah turun dari bus, jika kamu melihat seseorang membawa senjata, segera bunuh mereka dan jangan pergi, meninggalkan siapapun yang masih hidup." Master Sekte Chang Qiong, turunlah dari mobil dan cari di sisi kiri. Master Sekte Kui Piao, cari di sisi kanan. Saudari Ming, tangkap Tuan Bai dulu dan jangan biarkan dia lari pergi atau mati. Dia akan berguna nanti. Suster Ming mengangguk. Beberapa orang di dalam mobil mulai mengedarkan vitalitasnya. Sebelum Tuan Bai kembali sadar, mereka melihat 3 orang yang baru saja duduk di dalam mobil sepertinya telah berubah menjadi embusan angin, terbang ke segala arah, dan menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Segera setelah itu, dia hanya merasakan hawa dingin di lehernya. Ketika dia sadar, dia tidak menyangka bahwa Sister Ming sedang memegang belati, dan pisau tajam itu telah mendarat di lehernya. "Tuan Bai, hehe, ayo masuk ke mobil dan duduk dan menunggu." Saudari Ming baru saja selesai berbicara. Tuan Bai dapat dengan jelas melihat orang-orang muda di 4 dinding berjatuhan dari dinding satu persatu, seperti pangsit yang dijatuhkan. Setelah melihat pemandangan ini, dia benar-benar tercengang. Sebelumnya, meskipun dia telah melihat master yang kuat, tapi saya belum pernah melihat yang sekuat ini. Bahkan pada saat tertentu, ia merasa bahwa orang-orang tersebut bukanlah manusia, melainkan dewa, penjelmaan setan. Tak seorang pun di taman tahu apa yang terjadi. Mereka hanya melihat orang jatuh dari ketinggian. Beberapa manajer terlempar langsung ke langit sebelum mereka sempat bereaksi. Saudari Ming menarik Tuan Bai ke samping. Setelah masuk ke dalam mobil, dia tersenyum dan berkata kepada Tuan Bai, "Tuan Bai, apakah ada yang ingin Anda katakan sekarang?" Bibir Tuan Bai bergetar dan wajahnya pucat, matanya penuh ketakutan. Untuk waktu yang lama, dia akhirnya berbicara dan bertanya kepada Suster Ming dengan gemetar, "Kamu, siapa kamu?" "Sudah kubilang, kamu bunuh orang-orang di sini sekarang. Saat itu, kamu tidak akan bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup." Sudut mulut Sister Ming sedikit terangkat. Dia tersenyum santai dan berkata, "Jangan khawatir, kami tidak akan membunuh semua orang di sini. Kami hanya akan membunuh para manajer ini hari ini. Sedangkan untuk staf di sini, haha, kami akan membunuh mereka nanti." Saudari Ming sedang berbicara dengan Tuan Bai. Li Fugui telah memimpin dan berjuang sampai ke pintu gedung kantor. Di dalam gedung kantor, alarm juga sudah berbunyi saat ini. Pria bersenjata berpakaian hitam yang tak terhitung jumlahnya bergegas turun dari gedung. Kui Piao dan Chang Qiong juga telah membunuh semua orang yang seharusnya dibunuh. Mereka datang ke sisi Li Fugui. Mereka semua berhenti. Kui Piao tersenyum santai pada Li Fugui dan berkata, "Tuan Lembah Li, guru sekte kita yang agung, bukankah agak sulit menghadapi semut-semut ini sekarang?" Dia tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang salah dengan itu.
Anda hanya tidak tahu hal keji apa yang telah dilakukan orang-orang ini. Jika Anda mengetahuinya, Anda tidak akan mengatakan hal seperti itu di depan saya. Juga, sebagai praktisi, kami tidak hanya harus mengultivasi diri sendiri, namun juga mengultivasi kebajikan. Seperti yang kami lakukan hari ini, dengan membunuh semua orang keji ini, kami mengumpulkan kebajikan dan berbuat baik. Ini akan meningkatkan pahala kami secara tidak kasat mata. Kui Piao mengangguk dengan penuh keyakinan. Ia bahkan merasa bahwa alasan mengapa ia belum mampu menembus Naschen Sol selama ini adalah karena ia telah berlatih di gunung dan tidak pernah turun untuk melakukan perbuatan baik tersebut, sehingga ia tidak mampu menembusnya. Kemacetan dalam waktu yang lama, saat mereka bertiga sedang mengobrol. Puluhan orang bergegas turun dari lantai atas dan mengepung ketiga orang tersebut. Butir-butir keringat terus bermunculan di dahi pria yang memimpin, matanya melebar dan dia bertanya kepada Li Fugui dengan lantang, "Apa yang kamu lakukan?" "Segera berlutut dan angkat tanganmu," sirene terus terdengar dari segala arah, dan seseorang dari pengeras suara terus meneriakkan kata, "Waspada level 1. Dia kemudian mengarahkan pandangannya pada pria di depannya. Lalu dia mencibir dan berkata, "Jangan tanya siapa kami. Jika kamu tahu apa yang kami lakukan sekarang, segera jatuhkan senjata di tanganmu dan angkat tanganmu." Pria itu mendengus dingin, matanya dipenuhi kebencian yang tak ada habisnya. "Beraninya kamu mengatakan hal seperti itu di depanku. Bodoh sekali." Hari ini, pria itu belum menyelesaikan kata-katanya. Li Fugui mengedipkan mata pada Kui Piao dan Chang Qiong. Setelah keduanya melihat ekspresi wajah Li Fugui, dia segera memahami apa yang dipikirkan Li Fugui. Satu kiri dan satu kanan, manfaatkan situasi ini. Li Fugui mengedarkan energinya, dan dalam sekejap, dia mendatangi pria yang sedang berbicara. Sebelum pria itu pulih, Li Fugui meraih pergelangan tangan pria itu dan menariknya. Lengan kanan pria itu langsung ditarik oleh Li Fugui. Darah menyembur ke bahu pria itu. Li Fugui mengangkat tangannya dan dengan lembut menepuk bahu pria itu. Setelah membantunya menutup titik akupuntur, dia meraih leher pria itu dan bertanya, "Katakan, di mana ruang pemantauan?" Bibirnya bergetar, rasa sakit yang luar biasa membuatnya berharap bisa dipukuli sampai mati sekarang juga. "Saya sangat ketakutan," pria itu buru-buru berkata, "di atas. Ruangan paling dalam di sisi kiri lantai atas." Setelah Li Fugui mengetahui berita itu, jadi dia memberi perintah kepada Chang Qiong dan Kui Piao, "Siapapun yang mencoba menghentikanmu, segera bunuh mereka. Aku akan pergi ke ruang pemantauan di lantai atas dulu." Kui Piao dan Chang Qiong tentu saja tahu apa yang harus mereka lakukan sekarang. Keduanya tersenyum dan mengangguk setuju. Li Fugui mengerahkan sedikit tenaga pada jari-jarinya, dan pria di tangannya mati seketika. Meninggalkan pria itu ke samping, Li Fugui kemudian mengedarkan energinya, dan tubuhnya langsung terangkat. Sesaat, dia sampai ke sisi kiri lantai atas. Li Fugui mengikuti jendela ke koridor dan mengarahkan pandangannya ke pintu ruang pemantauan. Saat ini, pintu ruang pemantauan terbuka. Di dalam ruangan, saat kedua pemuda berbaju hitam melihat Li Fugui, mereka menarik pelatuknya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bang bang bang, terjadi ledakan tembakan. Sudut mulut Li Fugui terangkat, ada sedikit rasa jijik di wajahnya. Langsung menggunakan vitalitas yang kuat dalam tubuh untuk membentuk penghalang di sekitar tubuh. Kemudian, menghadapi hujan peluru, dia berjalan menuju dua pria berbaju hitam di depannya. Kedua pria itu mengosongkan majalah mereka dan membeku di tempat ketika mereka melihat Li Fugui mendekati mereka dengan senyuman di wajahnya.
Sebagai orang biasa, mereka tidak bisa membayangkan betapa kuatnya seseorang, sehingga dia bisa langsung melepaskan peluru ke sekelilingnya. Bersambung.